Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormatku untuk seluruh sahabat-sahabatku tercinta, baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Ar-Rum ayat ke-30. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah sudah di dalam surat Ar-Rum bahwa agama di sisi Allah itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus kepada kefitrahan Allah. Agama yang lurus kepada kesucian Allah. Jadi bila hati kita belum lurus, maka kita belum dikatakan sudah beragama di sisi Allah. Bila agama kita tidak lurus, maka kita belum dikatakan sebagai hamba Allah. Namun kebanyakan mayoritas tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dimaksud agama yang lurus ini. Kebanyakan mereka taunya nama-nama agama saja dan pelaturan syariat di dalamnya. Hanya itu kebanyakan yang mereka tahu, yang manusia tahu sesuai dengan ayat ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dikarenakan selama ini Allahnya gaib,
Dikarenakan selama ini Allahnya tiada bagi diri manusia kita selama ini. Karena itulah selalu tersesat dari agama Allah. Maka dari itu selalu melenceng jauh dari agama Allah. Meskipun kelihatannya kita bersyariat, meskipun kelihatannya kita beribadah, namun hati kita tidak lurus. Namun hati kita tersesat menyembah hawa nafsu kita sendiri. Karena di hati kita tidak mewujudkan Allahnya sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Karena di dalam hati kita yang wujud, yang ada, yang berkuasa, dan yang punya kehendak, daya upaya, dan ikhtiar, masih diri manusianya, masih diri hawa nafsunya lah yang duduk berposisi sebagai Allah. Jadi selama ini kita tidak merasa, jadi selama ini kita tidak sadar bahwa selama ini kita ini selalu ngaku-ngaku jadi Tuhan, selalu ngaku-ngaku jadi Allah, yang mana kita selama ini merasa bisa mentuhani, merasa bisa mendalangi apapun yang kita perbuat selama ini. Inilah bukti bahwa kita termasuk ada di golongan kebanyakan manusia tidak mengetahui agama yang lurus itu. Apa sih agama yang lurus di sisi Allah itu? Agama yang lurus di sisi Allah itu selamatnya hati, Islamnya hati, selalu menuju kepada Tuhannya, selalu menuju kepada Allah sebagai pencipta diri manusianya di setiap keadaan. Namun karena di dalam hati kita selama ini tidak mensucikan Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita, akan tetapi di dalam hati kita selama ini selalu mensucikan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan di hati kita, maka selamanya kita tidak bertuhan kepada Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita. Seolah-olah di hati kita tidak peduli siapa pencipta diriku. Seolah-olah di hati kita tidak mau tahu sedikit pun siapa sih pencipta diriku ini. Karena selama ini hawa nafsu, setan dan iblis telah mensesatkan diri manusia kita di hati kita selama ini. Maka sejak detik-detik akil balik tiba, setan yang terkutuk berhasil menggoda Adam, berhasil menggoda diri manusia kita, sehingga yang awalnya kita tidak ada, sehingga yang awalnya kita goib, sehingga yang awalnya kita tidak wujud, maka iblis dan setan menggoda diri kita supaya kita merasa
wujud. Supaya kita merasa ada, supaya kita merasa hidup, supaya kita merasa berkuasa atas diri manusia kita sendiri dibanding dengan kuasa Tuhannya. Maka iblis dan syaitan membisikkan di dalam hati tiap-tiap diri manusia supaya tidak bertuhankan Allah di hatinya, melainkan mentuhankan iblis dan syaitannya di hatinya. Yakni apa? Semua apa yang kita lakukan, bahkan hidup dan badan ini telah dirampas, telah diakui oleh diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang memilikinya. Itulah keberhasilan iblis dan syaitan yang terkutuk ini menggoda anak cucu Adam, sehingga semua perjalanan-perjalanan jiwanya selalu tersesat dari jalan yang lurus, selalu tersesat dari jalan Tuhan penguasa diri manusianya. Karena di dalam hati kita selama ini tiada Tuhan selain diriku sendiri. Jadi kalam-kalam yang kita kalamkan selama ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya omongan dusta saja di hati kita. Agar hawa nafsu ini bisa sembunyi dari halayak ramai, agar hawa nafsu ini bisa menyembunyikan keateisannya, agar hawa nafsu ini aman dari manusia lain untuk menyesatkan diri manusia kita. Seolah-olah kita sudah beragama dan bertuhan selama ini. Hawa nafsu selalu menggembah-gembahkan dengan ibadah-ibadah syariat-syariat yang kita lakukan selama ini. Hawa nafsu selalu menggembah-gembahkan dengan ibadah solat-solat yang kita lakukan. Hawa nafsu selalu menutup-nutupi diri kita dengan berbagai macam zikir-zikir, agar kita semakin sesat di jalan Allah, agar kita selalu lurus berjalan di jalannya iblis dan syaitan, yakni teraku-akuinya semua perbuatan yang kita lakukan diaku-akui sebagai milik kita, supaya kita terjebak kepada linafsi daripada lillahi ta'ala. Jadi tugasnya iblis dan setan itu agar manusia tidak bisa membuka pintu lillahi ta'alanya, agar manusia tidak beriman kepada Tuhan pencipta dirinya di hatinya, melainkan beriman hanya kepada iblis dan syaitan. Sehingga solatnya, sehingga ibadah-ibadahnya, sehingga zikir-zikirnya, sehingga seluruh amal ibadahnya diaku-akuinya sebagai diri kitalah yang mengerjakan, diri kitalah yang mampu berbuat di dalamnya. Jadi selama ini kita terputus dari hablum minallah, kita terputus dari
tali Allah. Kita terputus, terjebak di dalam kesesatan dari jalan yang lurus. Maka dari itu Allah mengabarkan kepada diri kita semua sebagai manusia, dikabarkan oleh Allah, yang mana arti dari surat Ar-Rum tadi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Maksudnya wajahmu itu hanya kiasan saja. Maksudnya wajah itu adalah hatimu. Hadapkanlah hatimu kepada agama Allah. Maksudnya berimanlah hatimu hanya kepada Allah. Saksikanlah hatimu hanya kepada hayatullah. Dan fitrahkan Allah yang telah menciptakan manusiamu. Dan sucikanlah Allah sebagai pencipta dirimu. Jadi selama ini penghadapan wajah-wajah kita selama ini kan kepada yang najis. Penghadapan wajah-wajah hati kita yang dipandang selama ini kan selain Allah. Maka itulah kenajisan, maka itulah kejahiliaan, dan maka itulah kesesatan hati kita selama ini di jalan fisabilillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Nah, inilah yang dimaksud agama. Ketika hati sudah berpancar kepada hidup, ketika hati sudah hanya menyaksikan kepada hiduplah yang bisa menyaksikan segala apa-apa dan segala siapa-siapa, serta hiduplah yang bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka itulah yang dimaksud jalan yang lurus, jalan bertemu Tuhannya, jalan rojiun kepada Tuhannya. Dan fitrahkan Allah sebagai pencipta dirimu. Maksudnya bagaimana? Sucikan hayatullah, sucikan hidupnya Allah dari hidup diri manusiamu di hatimu. Jadi bila yang suci masih diri manusiamu di hatimu, maka jika kita masih merasa bahwa yang hidup ini hidupnya manusia, maka selamanya apa yang kau kerjakan semuanya tidaklah suci. Semuanya di dalam kenajisan dan di dalam lembah dosa. Jadi apapun yang kita perbuat, baik itu sholat, baik itu ibadah, baik itu pikiran, semuanya rojiun terbakar di dalam neraka. Yakni hawa nafsulah yang merasa menguasainya. Jadi selama ini sebelum kita beragama yang lurus kepada agama Allah, sebelum wajah kita menatap wajahullah, sebelum kita haturkan kembali, sebelum kita abdikan kembali, sebelum kita mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka selamanya kita jauh dari kesucian. Jauh dari kesucian Allah. Jika jauh tersesat dalam kesucian Allah, maka
disitulah yang dimaksud an-nar, disitulah yang dimaksud jahanam. Seluruh laku kita masuk di dalam nerakanya Allah. Jadi semuanya tidak akan sampai kepada Allah. Seluruh ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan sejak detik akil balik tiba hingga setua ini, semuanya akan tersesat jalannya, tidak sampai kepada Tuhannya. Mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, tidak berjalan di jalan yang lurus kepada Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, apalagi di akhirat maka bertambah butalah ia. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya. Nah, jadi dunia akhirat itu kapan? Ketersesatan itu kapan terjadinya? Bukan nanti, sekarang pun sudah terjadi. Ketersesatan hati manusia kita selama ini kepada agama Allah, kepada jalan yang lurus, kepada wajhullah. Jadi agama kita selama ini, kita siapapun Anda selama ini memeluk agama hanyalah simbol-simbol jasmania saja. Hanyalah simbol-simbol syariat-syariatnya saja. Akan tetapi hati kita selama ini tetap berada di dalam kekufuran, tetap berada di dalam keateisan. Tapi selama ini kita tidak tahu itu. Tetapi selama ini kita tidak menyadari itu. Jadi dengan surat dari Allah yang diturunkan lewat Al-Quran untuk seluruh manusia, di dalam surat Ar-Rum ini, ayat yang ke-30 ini, maka semoga dengan surat ini hati kita semua, siapapun Anda dan apapun agama Anda, akan tergugah untuk berpindah agama kepada agama yang lurus, kepada agama Tuhan pencipta diri manusianya. Maksudnya agama yang bagaimana? Agama yang mana hati selalu menyatakan, mewujudkan bahwa hidup inilah Tuhan pencipta diri manusia. Hidup inilah pencipta badan-badan manusia. Jika tanpa hidup, jika tanpa Allah sang penguasa, apakah badan-badan kita ini ada? Apakah seluruh alam semesta ini ada? Tanpa Allah, maka tiadalah diri kita. Tanpa diri kita, maka tiadalah alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta yang ada di luar diri kita, semua itu ada, semua itu wujud karena wujudnya diri manusia kita. Tanpa wujudnya diri manusia kita, maka seluruh alam semesta ini tidak akan wujud. Dan kewujudan diri manusia kita, badan kita ini, dari wujudnya hidup, dari wujudnya Allah. Jadi badan-badan inilah kenyataan tajallinya Allah kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus oleh Allah. Badan-badan yang dicipta, yang diutus, yang dipergerakkan, yang diperjalankan oleh hidup. Jadi yang wujud hanyalah Allah yang mewujudkan badan ini dan yang mewujudkan alam semesta ini.
Bila di dalam hati kita sudah nyata Allahnya, berarti diri manusia kita sudah mati saat itu juga. Tanpa kematian diri manusia kita, takkan mungkin kita bisa bertemu wajhullah. Bila kita ingin bertemu wajhullah, maka sirnahkanlah, maka tiadakanlah, maka goibkanlah wajah manusiamu. Singkirkanlah topeng-topeng kemanusiaanmu agar bisa tersingkap hayatullah sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah kita ketahui semua. Jadi sampai kapanpun tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Awal akhir fitrahnya Allah. Itulah agama yang lurus. Meskipun di dalam agama beragama secara syariat, maka luruskanlah hatimu kepada wajhullah. Itu yang terpenting daripada syariat-syariat kemanusiaanmu. Karena sesungguhnya syariat-syariat manusia itu tidak ada. Syariat-syariat manusia itu tidak wujud bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah. Maka dari itu, siapakah pelaku di dalam syariat-syariat yang manusia itu? Berarti yang berlaku pada syariat-syariat manusia itu kan ya Allah sendiri bagi orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, bagi manusia yang sudah ditunjuki oleh Allah ke dalam agama yang lurus, yakni agama Allah. Jadi orang-orang yang seperti ini sangat amat langkahnya di dunia ini. Sangat amat langkah sekali. Berjuta-juta orang bertransaksi jual beli di dalam sebuah pasar. Di area pasar itu berjuta-juta orang bertransaksi babakan dunia. Namun di dalam area pasar itu yang kita temukan mungkin ada 1, 2, sampai 3 orang yang gila. Orang yang sudah tiada kemanusiaannya. Yang ada hanya diri Tuhannya. Manusianya sudah tak berkuasa apa-apa. Yakni orang gila. Bila kemanusiaannya datang, maka orang itu akan sembuh dari gilanya. Maka ia akan kembali turun ke dunia seperti orang-orang yang bertransaksi di dalam pasar itu. Maka dari itu perbandingan antara manusia yang cinta kepada dunia dan yang cinta kepada Allah, 1 juta orang banding 1 orang untuk seluruh penduduk dunia ini. Jadi ilmu ketuhanan ini sangat amatlah langka. Bila ilmu-ilmu ketuhanan itu banyak beraneka ragamnya, namun yang original, namun yang hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya, hati yang selalu memahasucikan Allah daripada memahasucikan diri manusianya, inilah tauhid yang original yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hati Kanjeng Nabi Muhammad bukan yang memanah, Muhammad bukan yang melempar, tapi Allah lah yang memanah, Allah lah yang melempar. Inilah bukti bahwa di hati junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memahasucikan Allah, selalu mentauhidkan Allah daripada memahasucikan dan mentauhidkan diri Muhammadnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan itu, termasuk di dalam golongan para nabi, para rasul dan para aulia Allah, termasuk di dalam golongan khalifatullah, wali-walinya Allah, yakni hati yang sudah tidak berwalikan kepada hawa nafsunya, akan tetapi hati sudah hijrah berwalikan kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.